Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Izadul Iksan akan menyampaikan materi SMA Geografi tentang sumber daya alam. Langsung saja ke materinya. Materi pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam, kekayaan alam berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat berproduksi dan memiliki daya regenerasi pulih kembali. Contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka tetap harus dijaga kelestariannya. Pelestarian ini berfungsi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Selanjutnya, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali, seperti emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis sehingga jika kita manfaatkan sebesar-besarnya, sumber daya alam ini tidak akan habis dan akan terus ada. Seperti udara, sinar matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisiknya seperti batu, besi, kayu, kapas, dan sejenisnya. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan seperti sinar matahari, barang tambang, kincir angin, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Selanjutnya ke tiga yaitu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya adalah hamparan tanah atau daratan dan ruang angkasa. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan perikanan. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik.
Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau disebut abiotik. Contohnya adalah air, tanah, dan barang tambang. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.